Rangkuman Film Indo, channel di mana kalian akan menemukan rangkuman film produksi anak bangsa dari film jadul hingga film terkini. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Rangkuman film kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Daun di Atas Bantal. Film ini dibintangi oleh Christine Hakim, Sarah Azhari, Heru, Sugeng, Kancil, Denny Kristanta, Kabri Wali, yang menceritakan tentang maraknya tindak kejahatan asuransi di mana para korbannya adalah anak-anak gelandangan atau pemulung yang tidak mempunyai identitas yang jelas. Para orang-orang jahat ini membuatkan identitas untuk korbannya, dan setelah itu dia mendaftarkan korbannya pada sebuah asuransi, kemudian korbannya itu dibunuh. Tujuannya sudah jelas, agar supaya dana asuransi atas anak tersebut cair. Baiklah, untuk lebih jelasnya, rangkuman film Indo akan menceritakan untuk kalian. Di awal kisah diperlihatkan sosok seorang ibu yang sedang bersiap untuk memulai aktivitas di pagi hari. Dia bernama Asih. Asih terlihat sedang mencari peniti yang biasa dia gunakan sebagai pengganti kancing bajunya yang sudah lepas. Tapi Asih tidak menemukan peniti yang sebelumnya masih tertancap di bajunya itu. Peniti ini mesti hilang terus. Kemudian Asih meminta peniti itu kepada anak-anak yang sedang kumpul di samping warung makan dekat tempat tinggal mereka. Ya, Asih sudah menduga kalau salah satu dari mereka lah yang pasti menggunakan peniti itu. Kemudian Asih lanjut mempersiapkan pesanan bunga, dan di waktu yang sama, para anak-anak itu juga bersiap-siap untuk mencari rezeki. Tetapi Kancil, dia pergi ke sisi bagian rumah di mana dia telah menyimpan uang di sana untuk mengeceknya. Adapun Heru, dengan tidak sengaja, dia mengetahui bahwa Kancil memiliki uang, dan Heru merampas sebagian besar uang hasil dari tabungan Kancil. Woi, ngapain kau, Cil? Ya? Uangnya buat beli bantal. Bagus sekali alasan kau. Bantal. Ayo aku pikirkan, ha? Di waktu kemudian, ketika Asih sedang totalan untuk semua tagihan-tagihan, Kancil melihat sebuah bantal yang digunakan seorang anak untuk mengamen. Lalu Kancil menyambarnya dan lari. Setelah berhasil mendapatkan bantal impiannya, Kancil membantu seorang anak yang berseragam sekolah yang dia panggil Mei itu untuk menyeberang jalan. Sambil mengutarakan keinginannya untuk bisa pulang, membawa bantal sebagai oleh-oleh buat adik si Kancil. Namun entah kenapa, Mei malah cuek saja. Di tempat yang lain, terlihat Heru dengan Sugeng sedang asik memakan gorengan. Dan lagi-lagi mereka ngutang. Kemudian di sebuah stasiun mereka berkumpul dan sedang mencuci muka mereka di sana. Lalu mereka masuk ke dalam gerbong kereta yang baru saja tiba dengan harapan bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Di waktu berikutnya, mereka memergoki salah satu anak yang lagi asik ngelem di dalam sebuah lubang, dan mereka biasa memanggil anak itu Chaplin. Sesuai kesepakatan yang disepakati oleh mereka, bahwa jika ada yang kedapatan ngelem, maka dia harus dihukum, atau mereka biasa mengatakan diinterogasi. Interogasi bareng-bareng ya kan? Pada hari berikutnya, terlihat bahwa Kancil sedang menghindari Heru, dan Heru mencoba merebut bantal dari Kancil. Sampai kemudian, Kancil naik ke atas gerbong, dan disinilah mereka akan kehilangan Kancil untuk selama-lamanya. Ketika Heru menyusul Kancil dengan naik ke atas gerbong, dia tidak sengaja memegang bantal Kancil yang sudah berlumuran darah. Heru pun terlihat kebingungan
dan mencari Kancil ke sana kemari. Saat mengetahui bahwa Kancil sudah mati, Sugeng pun menyalahkan Heru, sehingga mereka pun hampir berkelahi. Bikin Kancil mati saja kamu. Setelah kejadian itu, Heru tampak menyesal dan sedih atas kepergian si Kancil. Ketika malam tiba, Asi mendapati Heru sedang makan dengan cara yang aneh. Ia berkali-kali ditanyai oleh Asi, dan Heru berkata bahwa di tangannya ada darah Kancil yang tidak sengaja dia pegang. Ini darah Kancil ini. Olong ayam kan? Darah ayam itu kan? Heru pun marah saat Asi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Heru. Sugeng akhirnya memberitahu bahwa sebenarnya Kancil sudah mati. Kancil mati. Keesokan harinya, sembari bermain, Heru bilang kepada Asi kalau dia ingin sekali pulang ke Padang. Namun Asi menyuruhnya untuk menabung dan berdoa. Agung, Bunga. Sedangkan di tempat lain, dua anak ini sedang sibuk untuk mengintip orang yang berada di dalam kamar mandi. Sin kembali ke rumah Asi. Di sana, datang seorang pria dan meminta uang kepada Asi. Tetapi saat Asi bilang tidak ada, Nggak ada. Loh? Nggak ada. pria itu langsung menggeledah semua tempat di dalam rumah Asi. Akhirnya, Asi pun mengamankan uang yang susah payah dikumpulkan oleh si Kancil kemarin. Namun, si pria itu merampasnya dari tangan Asi. Duit main judi terus. Ini punyanya Kancil. Di waktu berikutnya, Sugeng yang biasa membantu Denny jualan aksesoris dan grafir meledek Denny karena ada seseorang yang memesan untuk mengukirkan nama Asi. Dan itu membuat Denny sedikit cemburu. Lagi ya? Jangan cemburu, Den. Jangan marah lah. Pada saat Asi sedang totalan, ia melihat anak yang bantalnya dicuri oleh Kancil kemarin. Lalu Asi pergi begitu saja. Kemudian, setelah Heru menyeberangkan Mei yang pernah ditolong Kancil untuk menyeberang, anak itu bertanya, "Di mana Kancil?" Kancil mana? Heru. Tetapi Heru diam saja, sama seperti yang Mei lakukan kepada Kancil. Saat malam tiba, Sugeng dan Denny mendapat orderan grafir dengan tulisan Asih lagi. Asih. Gak dengar. Malam semakin larut dan live musik pun semakin yahut. Sugeng dan kawan-kawannya sedang pesta kecubung. Minum nih, Capin. Lagi, Plin. Di waktu itu juga, Heru pulang dengan membawa pengusir tikus karena Asi, yang biasa dia panggil emak itu, takut kepada tikus. Ternyata, Heru bermaksud supaya diperbolehkan tidur di tempat Asi. Mau tidur tempat mak. Iya, dia hanya ingin merasakan nyamannya bisa tidur di tempat yang tertutup seperti kamar. Karena selama ini, Heru tidur di tempat-tempat terbuka. Tapi Asi diam saja dan Heru pun pergi. Kalau nggak boleh, pergilah aku. Keesokan harinya, terlihat Sugeng sedang diajari mengeja oleh Mei, supaya dia bisa membuat grafir sendiri. Bisa asuh nggak? Tuh, bener. Pagi berikutnya, Chaplin kembali diinterogasi oleh teman-temannya karena kedapatan ngelem lagi. Minum air kotor lu. Ketika malam menjelang, di sebuah pasar malam, Denny sedang mengerjai seorang pria karena ia cemburu melihat Asi jalan dengan orang tersebut. Banyak ngomong pak diam aja. Sepulang di rumah, Asi memarahi mereka atas perbuatan mereka. Ketika Denny hendak membersihkan kotoran pada pakaian Asi, Heru salah paham, sehingga Asi marah kepada Heru. Bersin. Mak, gak usah gitu-gituan lagi deh. Aku bukan lote, bukan lacur, tahu?
Heru nggak usah sama ibu juga bisa kaya. Mukul aja kerjanya. Kemudian Heru pergi, mengamuk, dan melempari sebuah ruko dengan batu. Dan itu membuatnya dikejar-kejar oleh warga. Pagi berikutnya, Asi sedang mempersiapkan pesanan bunga dan sedang menunggu Heru yang tumben pagi ini belum datang juga. Heru ini kemana sih kok nggak datang-datang? Ternyata Heru dan Sugeng baru saja keluar dari lubang di mana tempat Chaplin biasa diinterogasi dan bersiap untuk mencari rezeki. Beberapa hari kemudian, pagi itu tampak Heru yang berbeda. Kini ia terlihat rapih dan keren dan sedang membayar semua hutang-hutangnya. Bayar utang Kung Bu. Heru. Malamnya, dia pulang dan memberikan sedikit oleh-oleh buat emak. Dari mana? Tapi Asi tidak memperdulikan Heru, karena Asi mengira semua yang Heru dapatkan itu hasil dari mencuri. Dan Heru pun berusaha meyakinkan Asi. Oh, Mak. Percaya, Mak, sama Heru sekali aja, Mak. Hari berikutnya, tepatnya ketika ada acara karnaval atau syukuran adat setempat, Heru terlihat seperti kebingungan dan terlihat seakan-akan menghindar dari seseorang. Dan benar saja, hari itu adalah hari terakhir Heru karena sekelompok orang tiba-tiba menutup kepalanya dan mencekiknya hingga mati, dan kemudian membuang mayatnya. Ketika Asi sedang makan malam, Asi melihat sebuah berita dari TV yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat seorang pengamen Malioboro, Yogyakarta. Asi pun syok, sedih, dan berusaha menahan air matanya. Beberapa hari kemudian, ketika pria itu datang lagi, Sugeng pun ngomel, sehingga dia dihajar oleh pria tersebut. Berani kok mestinya sendiri sama orang lain kok nggak berani. Dasar bencong. Sontak saja, Asi pun jengkel dan tidak bisa menahan amarahnya lagi dan memberi pelajaran berharga kepada pria tersebut. Makan, Bu. Kemudian, ketika Asi sedang menjemur pakaian di atas loteng, Sugeng dengan bangganya memberikan aksesoris kepada Asi dengan grafir nama orang yang dia panggil emak itu. Mak, mak, nih, buatan saya sendiri. Buat Karena emak. tidak dihiraukan oleh Asi, Sugeng pun pergi. Oh, nggak percaya sih, nggak percaya, saya kasihkan orang aja. Hari berikutnya, Denny sedikit kesal karena tahu bahwa Asi akan pergi jalan-jalan dengan pria lain. Aku mau pergi, kamu mau ngomong apa? Kemudian, Asi memberikan jaket coklat untuk Denny supaya tidak kedinginan. Pakai nih jaketnya, dingin. Dan malamnya, ada beberapa orang sedang mencari pria dan akan membunuhnya. Dan sasaran mereka adalah pria yang memakai jaket coklat. Mbak, lihat orang yang pakai jaket coklat lewat sini nggak? Oh, tadi ke sana, Mak. Katanya yang bunuh pakai jaket coklat. Akhirnya mereka nyari orang yang pakai jaket coklat. Mendengar kabar tersebut, Asi segera menyuruh Sugeng untuk mencari Denny supaya Denny melepaskan jaketnya. Ya, agar Denny terhindar dari pencobaan pembunuhan tersebut. Sendiri. Temenmu nanti mati dibunuh orang. Dan, jaketnya buka, Dan. Ntar bunuh orang, Dan. Saat Sugeng menarik-narik Denny supaya melepas jaketnya, Sugeng tertusuk oleh pria yang menyamar sebagai penderita disabilitas yang mencoba membunuh pria berjaket coklat. Setelah beberapa hari, bau tidak sedap pun mulai tercium. Karena ternyata Sugeng belum juga bisa dikuburkan dengan alasan tidak mempunyai identitas yang jelas. Sampai-sampai media televisi mendatangi dan mengekspos kejadian itu. Orang mati kok ndak bisa dikubur? Aturannya siapa ini?
Dari mana? Beberapa waktu kemudian, daerah sekitar rumah Asi dan anak-anak itu sepi dan ditutupi oleh pembatas. Dan yang terlihat hanyalah Asi yang sedang duduk sendiri dan terlihat seperti depresi dan sambil memanggil anak-anak yang ia tampung dan ia sayangi. Sugeng. Heru. Ance. Kemudian film diakhiri dengan si Mei yang sedang menunggu para anak jalanan itu untuk membantunya menyeberang. Demikian rangkuman film dari saya yang berjudul Daun di Atas Bantal. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih untuk subscribe-nya. Sampai jumpa.